Selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dalam Sarapan Sabda yang akan menyegarkan jiwa Anda, memberikan kekuatan agar Anda semakin sehat, kuat, dan bersuka cita. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi sahabat Sarapan Sabda dimanapun Anda berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersuka cita menjalani hidup Anda sehari-hari. Hari ini hari Jumat 21 Mei 2021. Kita berada dalam Pekan Paskah yang ke-7. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Maka marilah terlebih dahulu kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penyelenggara kehidupan kami bersyukur atas segala kasih yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Teristimewa pada kesempatan pagi hari ini, Engkau memberikan kami kesempatan merenungkan sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan dasar hidup kami. Bukalah hati, pikiran kami, supaya dapat menangkap sabda-Mu ini dengan baik, dan boleh mengamalkan sikap kasih yang Engkau ajarkan dalam sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan ke sana dan yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sarapan Sabda yang terkasih, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Demikianlah kata Petrus dalam bacaan Injil tadi. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan bagaimana peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan. Yesus yang menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Petrus. Dan ia berkata kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada murid-murid yang lain? Dan Petrus mengatakan, "Iya Tuhan, aku sungguh mengasihi engkau." Dan ini dikatakan sebanyak berapa kali? Ya, sebanyak 3 kali. Angka 3 ini cukup unik. Saya tertarik untuk merenungkan angka 3. Bahwa ketika peristiwa penyangkalan itu juga terjadi sebanyak 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. "Tidak, aku tidak kenal dengan orang itu." Ketika perwira dan orang banyak menyangka bahwa Petrus adalah pengikut Yesus. "Apakah engkau salah seorang dari murid Yesus?"
"Tidak, aku tidak kenal dengan Yesus." Dan hari ini Yesus bertanya poin yang sama, apakah Petrus mengasihi Yesus? Ada peristiwa yang terbalik di dalam jawaban Petrus. Ia mengatakan bahwa ia sungguh mengasihi Yesus. Peristiwa penyangkalan yang ia alami ketika menjelang Yesus wafat di salib kemudian berubah 360 derajat. Dari peristiwa tidak mengenal, dari peristiwa menyangkal, menjadi peristiwa pengenalan yang sungguh akan pribadi Yesus. Maka ini mengandung penegasan Petrus bahwa perutusan Petrus adalah perutusan yang total. Ia kemudian mati disalib tetapi dalam keadaan terbalik, karena ia menyadari ketidaklayakan sungguh dari dirinya. Maka hari ini saya ingin menawarkan 3 poin permenungan. Yang pertama, saudara-saudara, sarapan sabda, hidup kita itu bisa berubah kapan saja, dalam situasi apa saja. Petrus yang diubah oleh Yesus dalam peristiwa hidupnya, mengubah kepribadiannya. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk berubah. Petrus telah membuktikan bahwa perubahan itu bisa hadir kapan saja. Setelah peristiwa Yesus disalib dan Yesus menampakkan diri kepadanya, ia kemudian mengatakan, "Aku mengasihi engkau." Yang kedua adalah, Yesus tidak pernah memandang latar belakang masa lalu Anda sebagai hambatan, sebagai kutukan untuk mengikut Dia. Bahkan kita tahu bahwa para pengikut Yesus itu dari golongan-golongan orang yang tak terpandang, golongan-golongan orang yang disingkirkan dalam masyarakat, mereka yang berdosa, para pungut cukai. Dan Yesus mau bergaul dan mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya. Apapun latar belakang Anda, dari mana Anda berasal, dari keluarga yang bagaimana, dalam situasi hidup yang bagaimanapun, situasinya sesulit apapun, Yesus, Tuhan kita, tidak pernah memandang itu sebagai alasan untuk menyingkirkan dan melupakan Anda. Dan poin permenungan yang ketiga, dalam bacaan tadi dikatakan bahwa gembalakanlah domba-dombaku, atau bagi kita, ikutlah aku. Ada tugas perutusan yang diberikan oleh Tuhan, bahwa menjadi pengikut Yesus berarti siap untuk mengembalakan domba-dombanya. Kita sebagai umat beriman, Anda dan saya, diajak untuk menjadi pewarta, menjadi saksi, menjadi gembala-gembala yang sejati. Maka mengikut Yesus, mengembalakan domba-dombanya, berarti kita juga mau untuk memperbaharui hidup kita menjadi saksi bagi semakin banyak orang. Mengasihi Yesus tentu tidak mudah, mengasihi Yesus perlu perjuangan panjang, tetapi yakinlah, peristiwa mengasihi Yesus haruslah Anda konkretkan di dalam pengalaman perjumpaan hidup Anda sehari-hari dengan siapa saja yang Anda jumpai. Hari ini bawalah pesan kasih itu kepada siapa saja yang Anda jumpai, kepada sahabat Anda, kepada orang tua Anda, kepada teman-teman Anda, dan kepada saudara-saudara kita. Semoga Tuhan memampukan kita untuk mengasihi Dia dengan sungguh, mengasihi sesamanya, mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Dan semoga kita sekalian dapat sungguh meneladan sikap hidup dari Petrus yang mampu merubah hidupnya 360 derajat ini. Semoga Tuhan memberkati kita, dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Matur nuwun, berkah dalam. Demikianlah sarapan sabda hari ini. Semoga dapat menjadi bekal bagi permenungan Anda. Sampai jumpa lagi dalam edisi sarapan sabda berikutnya. Matur nuwun, berkah dalam.